Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam wa huwa qa'im. Sesungguhnya Nabi Muhammad minum air Zamzam sambil berdiri. Jadi Rasulullah itu pernah berdiri setelah, dalam riwayat mengatakan setelah haji wada, beliau minum sambil berdiri. Minum Zamzam sambil berdiri. Dalam keterangan yang lain juga dikatakan dari Amr bin Shu'aib menceritakan pengalaman kakeknya yang ia terima dari bapaknya, berkata, ra'aitu Rasulullah yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku pernah melihat Rasulullah minum sambil berdiri dan sambil duduk. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, kutuangkan air Zamzam untuk Rasulullah, kata Ibnu Abbas, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meminumnya sedangkan beliau dalam keadaan berdiri. Nah, di sini perlu kami jelaskan, dan ini cukup detil, ya, sampai berkali-kali Imam Bajuri memberikan keterangan. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu usul fikih, ilmu bagaimana memahami Al-Quran dan hadis. Jika kita tidak memahami Al-Quran dan hadis, atau jika kita memahami Al-Quran dan hadis tanpa ilmu yang disebut ilmu usul fikih, maka kita akan menyimpulkan dari hadis-hadis yang disebut sunnahnya minum itu berdiri. Sunnahnya minum itu berdiri, dan ini bertentangan dengan pendapat-pendapat para ulama. Ulama berpendapat tidak sunnah minum berdiri, bahkan makruh hukumnya minum berdiri. Tidak, minimal tidak lebih baik. Yang afdal adalah minum secara duduk, dalam kondisi duduk. Padahal hadisnya jelas sekali kalau Rasulullah pernah minum berdiri, tapi kok kesimpulannya justru minum berdiri itu bukan sunnah. Bagaimana cara menyimpulkannya? Ini yang pentingnya memahami Al-Quran dengan pemahaman para ulama, dengan ilmu usul fikih. Dan bahayanya jika memahami melalui terjemah saja, dia simpulkan, oh sunnahnya Rasulullah minum itu berdiri misalnya, ya. Dan ini salah dan keliru. Lalu bagaimana cara menjelaskannya? Begini Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul harus menjelaskan ketentuan-ketentuan syariat, risalahnya Allah secara jelas, secara konkret. Dan penjelasan beliau terkait syariat itu beragam caranya. Di antaranya dengan mempraktekkan sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu makruh buat umatnya, tetapi bagi Rasulullah justru wajib. Bagaimana itu penjelasannya Ustadz? Begini, Rasulullah berkata, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Itu larangan dari Rasulullah, jelas tidak boleh minum berdiri. Tetapi dalam hadis-hadis yang kita baca, Rasulullah minum berdiri, seakan mengingkari, menyelisihi ucapannya sendiri. Perlu diketahui, apa yang dilakukan Rasulullah yaitu minum berdiri, sebetulnya ingin memberikan penjelasan kalau larangan yang ada pada hadis itu bukan haram. Bukan haram. Andai kata Rasulullah hanya mengatakan janganlah kalian minum berdiri, kemudian tidak pernah beliau minum berdiri, maka kesimpulannya minum berdiri itu haram. Padahal minum berdiri itu makruh. Makruh. Nah, Rasulullah apakah dikatakan melaksanakan makruh? Enggak. Beliau melaksanakan makruh, ya itu tidak dikatakan demikian. Kenapa? Justru beliau sedang melakukan kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban memberikan penjelasan. Yang kalaulah bukan karena penjelasan itu, niscaya minum berdiri akan diharamkan. Padahal minum berdiri itu hukumnya makruh. Jadi simpulnya, gampangnya begini Bapak Ibu. Rasulullah misalkan mengatakan jangan kalian minum berdiri, kemudian dia diam, itu akan terbesit dalam benak kita minum berdiri itu haram. Nah, Rasulullah mungkin membaca gerak-gericanya para sahabat ini memahami minum berdiri ini haram. Padahal pesan dari Allah tidak diharamkan. Pesan dari Allah itu hanya makruh saja. Gimana cara meyakinkan sahabat kalau minum berdiri itu tidak haram? Saya kasih contoh saja. Saya minum berdiri agar memberikan pesan, oh minum berdiri juga nggak apa-apa sebetulnya.
Oh berarti ini menurunkan derajat kelarangan tadi yang haram menjadi makruh. Nah Rasulullah mencontohkan itu wajib bagi beliau. Karena itu tugasnya Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya beliau sholat lupa. Akhirnya beliau sujud sahwi. Apakah beliau gak khusyuk dalam sholatnya sehingga lupa rakaat? Beliau harus sujud sahwi dan sebagainya. Apakah bisa dikatakan Rasulullah itu lupa juga? Sholatnya gak khusyuk juga. Buktinya beliau sempat enggak. Rasulullah lupa itu termasuk skenario, termasuk teknis cara beliau menjelaskan. Kalau beliau gak pernah lupa dalam sholatnya, lalu kita mau belajar dari siapa jika kita lupa sholat? Atau jika kita lupa dalam sholat. Nah dengan itulah kita bisa belajar dari Rasulullah. Nah lupanya Rasulullah, sujud sahwinya Rasulullah dalam sholatnya merupakan kewajiban yang harus beliau lakukan. Karena itu bagian dari cara menyampaikan risalah kepada umatnya. Semoga bisa dipahami, jangan sampai ada kekeliruan memahami. Intinya Bapak Ibu, minum itu sunnahnya duduk. Sunnahnya berdiri. Paling maksimal itu boleh saja, tapi tidak afdal daripada duduk.